لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاذرون اتقوا الله كما قال تعالى في كتاب الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال أيضا: ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. إلى آخر الآية. Sadaqallahul adzim. Sadaqa Rasulullah nahnu ala zalikal mustahidin. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat, tau tua tuli pengaragir pengasan yang hadir. Alhamdulillah. Syukur kita memuji tamatatu ya Allah Ta'ala. Ni Allah jamaah yang asing hadir arapunga meneri masjid kita. Masih batu ajari tuanana Allah Ta'ala. Sahabat jamaah yang allo jumaka sangka masumpai nabaca ayat di protokol undang khusus di Allah Ta'ala untuk berpuas sampai di allo jumaka sangka makanan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kesikama tahu matapak idza nudiya lis-shalah kunani kiyuki mami asambaya mi yaumil jumu'ah riyal jumu'ah bas'au ila dzikrillah akaru mati ampenuhi undanana Allah Ta'ala wa zarul baik kibokoi ngasem misikam baru-barukan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Unanian di jamaah di bokoi ngasen usal di nota pembalu-balukan tanah mahadir ke jamaah berapapun nilainya itu jauh lebih baik kata Allah kalau kita hadir memenuhi undangan Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, bayangkan saja salat sunat saja yang kita kerjakan qabla subuh itu disebut khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baikkan lagi nilainya dibanding segala lima segala isinya. Itu salat sunat sebelum subuh. Apalagi tentu jamaah sekalian salat wajib ianya akan didahulukan oleh Allah, sehingga Allah Ta'ala jauh lebih baik kalau kau tinggalkan semua apa yang menjadi urusan dunia itu. Jauh lebih baik kalau kita hadir menghadirinya pasambayan Jumat. Kebubuhan jamaah maju masih apa batu salam. Wa salama ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi kami tumpah suruh ya kana urusan Allah Ta'ala. Mari kemudian yang dinoa menjadi insyaallah pemenawangan kita tinasih. Hadirin kaum muslimin sedaya jamaah Jumat. Hanya luar jamaah sekalian, nantilah pernah usaha ia maju di tanggal 3 Zulhijjah. Sebab menurut penanggalan diri jamaah luar apa mentamai tanggal 7 Zulhijjah. Jadi Rabu, Kamis, Jumat. Berarti ini jamaah sekalian alun-alun nih ilalang di bulan Zulhijjah. Bagi kita jamaah umat Islam
bulan Hijriah itu sangat terkait dengan amal, dengan ibadah. Tidak terkait dengan penanggalan Masehi atau Miladi. Katakanlah jemaah sekalian, bulan Ramadan. Ramadan itu kan bulan salafat di dalam penanggalan Hijriah. Tetapi jemaah, kita berpuasa bukan bulan Salapanna Masehi atau Miladi, tapi bulan ke-9 di dalam penanggalan Islam. Termasuk ini jemaah, Zulhijjah itu jemaah adalah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah, bulan ke-10. Ada perintah Allah Ta'ala, ajari kewajiban berkati-kasih jika kemampuan, yaitu wa tuhiddul bait man istata' ilaihi sabila, melakukan perjalanan ke Baitullah atau melaksanakan haji bagi yang memiliki kemampuan. Itu terkait dengan bulan Zulhijjah, bulan ke-12, tiai bulan ke-10 dalam penanggalan Masehi, Miladiyah atau penanggalan Kristen. Sama-sama bulan 12, tapi beda jemaah. Beda. Kita tidak melaksanakan ibadah haji jemaah di bulan ke-12 dalam penanggalan Islam. Nah, inilah pentingnya jemaah sekalian kita paham niasin jemaah dipasalakan yang penanggalan Islam. Kemudian jemaah tentu buat hak tengasin yang tidak sempat atau belum melaksanakan atau tidak berada di Mekah melaksanakan ibadah haji, tentu niatun na parentahnya Allah Ta'ala anggaukan ini bulan. Ya salah satunya jamaah tentu sambayang hari raya Idul Adha yang dilaksanakan jamaah pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan itu rupanya sudah ditetapkan tidak salah bertepatan dengan tanggal 6 Juli. Dan mudah-mudahan ini jemaah ya tidak mau berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi jemaah sekalian, di samping itu ada niatul jemaah perintah. Dalam tinjauan jemaah sekalian fikih itu dari 4 mazhab, 3 menyebutkan itu adalah sunnat muakkadah atau sunnat yang sangat dianjurkan. Bahkan ada satu jemaah sekalian ya imam yang menyatakan wajib, terutama bagi orang yang memiliki kemampuan. Apa itu jemaah? Al-Qurban atau menyembelih sembelihan uluhiyah. Keman yung parintahan jamaah sigana tujinna anne parintaya jamaah bukan hanya tentene umat nabi, bahkan nakana Allah Ta'ala wa li kulli ummah ja'alna mansakan. Di setiap umat nakana Allah Ta'ala usunnatkan syariat untuk anggaukan korban. Jadi jamaah hati-hati bahwa yang tentene umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan negara Allah Ta'ala setiap umat disyariatkan oleh Allah untuk menyembelih kurban. Makanya kalau kita baca jamaah Quran itu, ibadah yang paling tua rasanya itu adalah ibadah kurban. Sebab itu dimulai di keturunan pertama dari Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil. Dan itu diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kisah Utlu naba Bani Adam. Jadi perintah Allah Ta'ala manggil Nabi ta bacain jo caritana kisah peristiwana anakna
Nabi Adam. Itu qarraba qurbanan. Riwayat kunyana diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk kurban. Jadi ibadah kurban itu jamaah dilakukan sejak manusia pertama, yaitu manusia pertama dari keturunan Adam alaihissalam, anaknya. Cuma jamaah sekalian, arabe Allah Ta'ala patubuk bila min ahadihuma walai yutakabbil minal akhir. Yang riwayat korban jamaah, karena Allah Ta'ala ini salah sederhana diterima korban Allah Ta'ala. Kalau para mufassir menyebut itu Habil yang diterima. Karena situ dalam terjemah Departemen Agama dikurung namanya Habil yang diterima korbannya. Kemudian ada yang la yutakabbil, tidak diterima. Salah sederhana itulah yang disebut Habil. Lalu apa jamaah sekalian? Nakanan supaya Habil laktulan kubuno Habil. Jadi waktu nasa karena diterima Habil kurbanna kamil ditolak. Ini kamil ini jamaah sekalian menjadi benci, menjadi marah, besar batan. Nakanan kubuno. Ini juga jadi pembelajaran jamaah. Memang dipasibangitan ke jamaah tiai karena taubil dapat berikat biasa atau pesepon berikat kunania biasa zaman berhasil tiap atau wajib bahan kita Allah SWT biasa tuh yang pertama-tama menjadi iri dengki itu biasa berpikir bisa dirikan. Kamu nak taubil kan apa nasihatnya? Yang tahu itu adalah orang-orang yang dekat. Maka memang perlu kita perhatikan. Ini satu kisah yang sangat nyata jamaah yang diceritakan oleh Allah menjadi ini. Kemudian apa pawalinan Habil? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Narang jawab di Habil karena ia diterima yang korbanna itu ia ditakwai. Satu lagi pelajaran jamaah buat kita yang mau berkurban, bahwa syarat utama untuk diterima korban jamaah orang itu harus bertakwa. Jadi jamaah yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita. Tiai cerah, tedomi dahinan disupanya kesampaian. Makanya ada ayat la yanalallahu lumumuha walakin manit taqwa. Jadi tenang tu nampak tu korban kakirana Allah Ta'ala. Tenang tu jamaah sekalian nampak tu dagingna mangin Allah. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita. Jadi jamaah sekalian, makanya pengamolok di jamaah tidak usah kita persoalkan kemai kiboli cerang, kemai kiboli daging, kemai kiboli nyawana. Itu tidak akan dipersoalkan oleh Allah. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita. Apalagi persoalan nyawa jamaah. Makanya ada ayat yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Punakutan ini rupa tawari passalana menyawaya. Nah karena Allah Ta'ala jawab Muhammad, karena itu adalah persoalan urusan Allah Ta'ala, itu urusan. Jadi jamaah yang diperintahkan kepada kita adalah hanya menyembelih sesuai dengan syariat. Nah di ayat tadi itu jamaah, apa yang dikorbankan itu disebutkan oleh Allah. Sebutkan mimma razaqahumullah, apa yang akan didalikan Allah Ta'ala di tertengasan, yaitu mimbahinatil an'am, yaitu ternak jamaah. Nah disebutkan dalam Quran ternak itu jamaah sekalian berpasangan. Jadi unta sepasang, lembu atau sapi sepasang, kambing sepasang, atau domba sepasang, atau kibas sepasang.
Ini juga menunjukkan bahwa kalau begitu orang bisa berkurban bukan hanya yang jantan, tapi termasuk betina, karena disebut di situ satu pasal. Jadi jamaah sekalian, hanya memang undang-undang peternakan itu jamaah melarang kita memotong hewan yang masih produktif, yaitu hewan betina yang masih produktif. Itu undang-undang melarang. Secara syariah jamaah tidak dilarang karena disebutkan dalam Quran itu berpasangan. Jadi ada jantan, ada betina. Terserah jamaah yang mana kita mau potong. Nah ini jamaah perintah kurban pertama kepada umat manusia. Kemudian perintah kurban yang kedua datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini disampaikan oleh Allah di surah As-Saff di ayat 102 sampai 109. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kisah mula terjadinya kurban di sini. Dimulai dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, kareng isare anak soleh. Satu juga pelajaran jamaah rekan tenase, nairoki anganua anak soleh jamaah. Tena jangan kenal dulu doa. Kibar aminnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa jamaah? Rabbi habli minas sholihin, kareng isare anak soleh. Tidak terlalu panjang jemaah, tidak terlalu panjang. Dan apa yang terjadi kata Allah, "Fabasyarnahu bi ghulamin alim." Saya beri kabar gembira kepada Ibrahim akan datangnya seorang anak atau lahirnya seorang anak yang alim, yang sangat sabar, yang sangat soleh. Bagaimana kesabarannya jemaah? Ruat dunia kamu anak-anak kaleruka jemaah. Palamma balaga ma'ahu sa'y, ketika anaknya sudah mulai balik, sudah mulai abdi, sudah mulai remaja, apa kata Ibrahim alaihissalam kepada anaknya setelah dia menerima jamaah sekalian wahyu melalui mimpi? Dia katakan kepada anaknya, ya bunayya, anak, inni ara fil manam, saya melihat engkau di dalam mimpi. Anni asbahuka, saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fanzur maza tara, coba kau berpikir bagaimana kau punya pendapat. Coba jemaah sekalian, seorang anak yang dalam tinjauan psikologi remaja jemaah itu adalah masa-masa dia sangat egois. Kalau dia bukan seorang anak yang soleh, anak yang sangat sabar, lalu bapaknya berkata, "Muko Idul Adha, nah perintah Allah Taala kolong tua, tengah bangga pangkul. Una tena na saleh, tena na wadi jamaah mungkin meraih jawabannya, mungkin nagani kante mau pagkatua macam. Tapi seorang anak yang soleh, dia jawab begini Pak, ya abadi if'al ma tu'maru, bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah minas sabirin, insya Allah engkau dapati aku dalam kondisi sabar. Ini luar biasa ini jamaah. Anak ini tahu jamaah bahwa punani pologi kalona pasti mati. Tapi karena dia yakin bahwa ini perintah Allah dan dia taat kepada kedua orang tuanya, dia katakan tanpa bentar dia jawab, punna memang perintah Bapak tidak. Insya Allah kau dapati aku dalam kondisi sabar. Setelah jamaah sekalian dia mendengar jawaban anaknya yang tegas dan siap, maka dia baringkan. Wa tallahu bil yamin. Dia baringkan memang anaknya ke sisi pipinya. Erok memang tomi nagiri jamaah. Lepas apa saja memang tomi padan. Dan kiri anak. Tapi kemudian datang seruan Allah, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau sadaq taruhnya, lupa tojin min kumimpia. Inna hadza lahul bala'ul mubin. Sesungguhnya itu adalah merupakan cobaan yang sangat nyata. Jadi rupanya jemaah perintah yang sangat berat dari surah Ibrahim
adalah pacoba batur yang Allah. Apakah itu kita lakukan atau tidak? Sebenarnya itu jamaah sangat dia cintai. Bayangkan tua nanti nak punya syariat, abangkan niat dia naik, lah kalian bukan jamaah datang perintah Allah untuk memotong anaknya. Padahal anaknya ini adalah patri bunga nyawa, qurrata'yun, penyejuk pandangan matanya. Tapi jamaah sekalian, rupanya Ibrahim mau mengeksekusi anaknya, mau memotong, dan itu sudah memang dia mulakan. Rupanya Allah katakan ini adalah cobaan yang nyata. Apa maknanya jemaah? Unania perintah Allah Taala batal kasih. Tidak nak kamar yang kalat, tapi perintah Allah Taala dijamai. Insya Allah di balik itu pasti ada hikmah yang disimpan oleh Allah. Sama dengan itu. Lalu apa yang terjadi jemaah? Kata Allah, wa qadainahu bi zimmin adim. Usambai sagada kibasa. Alhamdulillah jemaah, Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih anaknya. Ini juga merupakan nikmat buat kita jemaah. Karena katanya jemaah, kita ini salah satu peminawan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama masalah korban. Unan jari nak korban jemaah ini. Mungkin setiap tahun di Paralu dia menyediakan anak-anak cumut, anak-anak banyak kalian gambaran. Peniran dari lapangan puluh bikin agung. Tapi alhamdulillah jamaah tidak menjadi diganti dengan kipas yang besar. Inilah iman. Dan perintah ini jamaah sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya surah A'tainakal Kautsar itu. Nah, oleh karena itulah jamaah sekalian, setelah sampai perintah kepada Rasulullah yang diminta bukan anak kita, tetapi yang diminta adalah hewan kurban. Kira-kira jamaah sekitar 2 juta atau 2 juta setengah. Kira-kira segitu jamaah. Bidalnya, nah kuliah Allah Taala masuluki untuk kurban. Nah terakhir jamaah. Terakhir ini hadis jamaah. Manja'a wajadasa wala yudahi wala yakrabanna musallam. Inainan yang mampu, yang kemampuan, tapi taina nairu kurban. Walai yang korban nang salat, tidak usah dia datang ke tempat salat. Artinya jamaah, menanian taunya mampuna, akule kurban, nampatina nairu kurban mungkin karena gigi paruh batana, kikir gelang disu-bisu tumpuna. Tidak ada al-Qurban, gigi akan anak kita. Tidak usah boleh bersolat. Tidak usah. Sekiranya anak kita masih hidup jamaah. Nampaknya ini karena tahuan lebat. Boleh jadi korban tapi tidak ada korban. Yang tahu ibadah sampai mungkin akan anak kita muter pada. Dia membuat bebas sembahyang. Oleh karena itu jamaah mari yang memiliki kemampuan yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah, mari kurban. Dan itu juga jamaah tanda syukur kita, dan insya Allah yakin kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan senantiasa tampakkan nikmatnya kepada kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran. Ayyuhan nas taqullaha wa huwal khair wa tanibu anis sayyi'ah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu ala nabiyil adab. Allahumma anta salam minka salam tabarakta ya jalal jalali wal ikram. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba'ah wa arinal batila batila wa
Rabbana zalamna anfusana wa la in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ila ikhwanina fi Palestin wansurhum wa sabbit aqdamahum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat shafa'at hada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.